di mana Bupati Wali Kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan. Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Tah denge, dengarkan, buka kuping baik-baik, wahai para dewan yang terhormat. Kalian itu bekerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk partai? Kemarin kalian wall out dari acara rapat paripurna dengan alasan katanya Kang Deddy Mulyadi tidak hadir. Sedangkan beberapa waktu lalu di acara yang sakral, Musrembang, kalian itu diundang ya, diundang. Tapi kalian pada tidak mau hadir. Giliran soal anggaran yang dipakai untuk kepentingan rakyat, kalian gercep komentar, merasa tidak dilibatkan. Bener kata Kang Deddy Mulyadi, coba hargaan aing teh kan pemimpin, lamun saria hayang dihargaan. Ayo orang babarengan gawe, dasar ya oge pejabat meureun. Kok bisa ya ada orang tiba-tiba ngelaporin KDM ke Komnas HAM gara-gara hak asasi manusia katanya terganggu ketika ada anak nakal atau masyarakat nakal yang ingin dibawa ke barak militer. Sebenarnya gue ini kenal Kang Deddy Mulyadi ini hanya karena kasus Vina, sama-sama ngebelain Peggy Setiawan. Dan benar, ternyata Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap. Jadi jangan lupa, belakangan ini banyak sekali tindak kriminal yang terjadi di kalangan anak muda. Ya justru kadang di bawah umur gitu. Mereka ngebully sampai metong, ngekill bapak, ngekill emak gara-gara game, memperkaos, dan lain sebagainya. Kayak mereka ini tingkat premanismenya itu besar di dalam dirinya. Jadi menurut gue, lawan premanisme ini adalah militer. Jiwa premanismenya itu harus diredam dengan jiwa militer. Makanya bagus gue bilang kalau dididik militer. Gue nggak terfokus dengan KDM-nya, gue terfokus dengan programnya. Anak zaman sekarang itu kurang empati. Kalau bilang hari gini zaman sudah berubah, tidak. Tontonan mereka aja udah aneh. Tuh ya, live streaming game di YouTube itu. Ngomongnya kotor-kotor, nggak jelas. Itu tontonan anak-anak ya. Minim adab. Secara pribadi gue sebagai ibu, gue setuju sih. Didikan militer ini harus diterapkan untuk anak yang membutuhkan. Jangan sampai nanti jadi kayak si Roy Suryo. Roy Suryo ini perlu didikan militer juga kayaknya. Oh jadi begitu ya. Oh cara lu bermain, oke lah, hayang cenah viral heula suatu saat, geus lamun geus viral, gampang dikenal ku masyarakat, gampang oge nyalonkeun jadi gubernur. Piranangan hanjakalanya, dibully ku batur, piranangan hanjakal, ngeritikna teu berbobot. Ngeritikna lain digawe eta mah kiripik jadol. Saya mau memberikan edukasi dulu kepada salah satu LSM yang telah datang ke KPK dengan maksud untuk melaporkan gubernur aing gitu ya. Berarti kalau datang ke KPK berarti ini berhubungan dengan yang namanya Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi begini teman-teman hukum sekalian, karena ini Gubernur Aing adalah seorang pejabat, tentunya ini berhubungan dengan pasal 3 di Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana LSM ini menyebutkan Gubernur Aing sudah menyalahgunakan wewenang, karena Gubernur Aing set gitu ya, tanpa harus koordinasi dulu, harus pengesahan dulu segala macam gitu, tetek bengek yang berhubungan dengan administratif. Tentunya yang mereka sebutkan dalam hal pelanggaran dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini berhubungan dengan pasal 3 gitu ya. Sebagai orang hukum, sebagai praktisi, kita harus jujur menyampaikan ke masyarakat gitu ya, tentang substansi daripada pasal ini. Pasal 3 begini isinya.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di pasal 3 disebutkan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, substansi daripada pasal 3 ini adalah menyalahgunakan wewenang, tapi di situ ada yang disebut dalam hal merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, gitu ya. Ada keuangan negara di sini, perekonomian negara yang dirugikan. Kalau kita kaji pasal 3 ini, teman-teman hukum sekalian ya, di pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini sebenarnya kalau dipahami ya, kalau LSM ini memahami daripada inti deliknya ini, inti delik daripada pasal 3 ini bestandelen van het deliknya, kalau LSM ini memahami bahwasanya yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Nah gini, mungkin teman-teman kita di LSM ini tidak membaca dengan teliti undang-undang ini. Mereka hanya pokoknya karena Gubernur Aing sudah tidak ada koordinasi lagi, akhirnya dianggap sudah penyerahan wewenang gitu ya. Jadi substansi di pasal 3 ini ya adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Apakah dalam hal ini Gubernur Aing sudah memperkaya diri sendiri? Apakah sudah merugikan keuangan negara? Apakah sudah merugikan perekonomian negara? Faktanya sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, perekonomian Jawa Barat meningkat. Ya, coba dicek ya, dicek, di searching lah minimal gitu ya. Teman-teman yang di LSM yang melaporkan Gubernur Aing ke KPK, coba di searching. Sesudah Gubernur Aing jadi gubernur, ekonomi Jawa Barat turun atau naik? Naik gitu. Jadi kalau Anda menuduh Gubernur Aing melanggar undang-undang tindak pidana korupsi hanya karena Anda anggap tidak koordinasi dengan Anda, tidak koordinasi dengan yang lainnya, Anda itu salah memahami substansi daripada apa yang diamanatkan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu ya buat LSM yang sudah datang ke KPK mau melaporkan Gubernur Aing, kalau nanti tidak terbukti bahwasanya Gubernur Aing sudah melanggar ketentuan dalam pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, apakah Anda dengan gentleman, dengan logo minta maaf kepada Gubernur Aing, kepada Bapak Aing, kepada masyarakat Jawa Barat, kepada masyarakat Indonesia, supaya tidak menimbulkan kekisruhan, supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Jangan membuat narasi, menggiring opini seolah-olah Gubernur Aing sudah melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal jelas di pasal itu substansinya Anda yang tidak memahami. Terima kasih, selamat malam. Semoga teman-teman saya yang datang ke KPK dicerdaskan. Salam dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna pandemena Ustadz Gondrong di Tasikmalaya nyerang WKDM. Pencitraan lah segala macam lah kabeh dikritik. Ari eta Ustadz Gondrong hayang naon ya, diaduan ku aing mah nyan diaduan, siang ngajian nepi ka mana? Sok aing hayang nyaho, jurmi asapina imrite yakulu, bayan bade mani hudori anu tutoleben. Sok jamul jawame, ya ulumudin jeung aing diaduan ka dieu. Aya sia kos nu goblok ge dajengan teh cing tong kitu-kitu teuing lamun keheul ka hijau mah sok datangan atuh ka head sia teh. Sok diskusikeun naon hayangna maneh. Sok rek ngaji nu mana maneh. Sabarapan sia katalarna? Kuaing di tangtungan sia katar 12 panogen kuaing mal dipunuran kuaing sabarapan ku sia diaji asa ka bina-bina sia teh diantepkeun teh kuaing di tangtungan ka aing balik ka Tasik
Dalekan ku aing tah. Dihakan ku aing jelema kitu mah. Kemarin gue dikatain anak abah, sekarang gue dikatain ternak Mulyono. Gue mah gak heran lagi sama buzzer 40 ribuan yang komentar di setiap video gue yang kadang-kadang ngomongnya anak abah, kadang-kadang ngomongnya ternak Mulyono atau apalah gitu. Sampai ada juga yang bilang, ah kakak udah berubah atau apalah, aduh. Jadi komentar-komentar kayak gini tuh akan selalu kalian lihat di postingan apa aja dan siapa aja yang pro atau kontra terhadap pemerintah. Karena memang tugasnya seperti ini guys, karena misalnya kalau nggak kayak gini, mereka nggak ada laporan. Kalau nggak ada laporan, nggak makan mereka. Jadi di Indonesia itu bukan cuma pemerintahnya doang yang bermasalah, tapi rakyatnya juga bermasalah. Makanya permasalahan di Indonesia itu kompleks. Rakyat sama pemerintahnya gontok-gontokan. Makanya negara luar mah ketawa-ketawa aja. Sekali klik ya udah gampang aja negara kita dihancurkan. Kritik boleh, tapi jangan sampai menghancurkan bangsa. Lagi enak-enaknya menikmati video yang lewat di beranda aku tentang Puji yang lagi main ke Medan, tiba-tiba aku fokus sama salah satu video orang yang mana videonya itu komenannya julid semua. Ada yang komen seperti ini, wih fansnya ibu-ibu semua. Ini aku mau tanya sama lu yang lihat orang sebanyak itu dan mengatakan ibu-ibu semua, lu ngelihatnya itu pakai mata lu atau mata adul? Soalnya gue yang lihat pakai mata manusia, gue ngelihatnya ya banyak orang, nggak cuma ibu-ibu, anak muda, jantan, pria, anak gadis, anak-anak, banyak, bukan cuma ibu-ibu doang. Lalu ngelihatnya pakai mata manusia apa pakai mata adul nih sebenarnya. Terus ada lagi yang komen, jangan mengidolakan orang secara berlebihan, itu nggak baik. Yang nggak baik itu membenci orang. Ya kenapa kalau misalkan orang mengidolakan seseorang lainnya, yaitu Puji? Kenapa? Masalah? Yang nggak baik itu lu yang julid, yang ngatur-ngatur kebahagiaan orang, itu nggak baik namanya, nggak baik. Lu yang bilang berlebihan, mereka mah biasa aja mencintai Pujinya. Lu yang bilang berlebihan karena apa? Karena lu julid sama Puji, nggak suka sama Puji kan? Ini disclaimer ya, adul itu bukan sosok seorang pria atau wanita, bukan. Adul itu merupakan peliharaan Mbak R. Jadi untuk kalian yang disebut adul, berbahagialah kalian karena kalian adalah peliharaannya Mbak R. Nah, ketik aja peliharaan Mbak R adul, pasti keluar tuh kalian. Semangat ya, oke.